Oke. Ya, jadi gini, tinggal kita create, kita buat sirkuit ya. Nanti akan muncul di halaman untuk pembuatan sirkuit. Di sebelah kanan ini ada komponen-komponen yang bisa kita tambahkan. Nanti tinggal kita tarik aja di sini, baru bisa kita gunakan. Contoh gitu ya. Kita mau membuat rangkaian sederhana yang nantinya bisa membuat sebuah lampu itu bisa menyala. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama pasti kita siapkan dulu eh, papannya. Jadi breadboardnya harus kita siapkan dulu. Jadi kalau kalau dulu itu namanya mungkin PCB gitu ya. Bisa kita siapkan, kita klik, kita taruh di sini, misal. Nah, ini ya namanya bisa kita rubah, semisal papan gitu ya, boleh kita rubah. Satu. Ini ada papan sirkuit, terus nanti kita tambahkan baterai untuk sumber sumber dayanya ya. Ini baterai yang 9 volt, kita taruh di sini, kita kasih nama baterai ya. Jadi ini eh, ada sorry, ada papan, ada baterai. Ya, ada papan, ada baterai. Setelah itu kita tambahkan resistor, ini resistor, sebelah kanan ini resistor, tambahkan satu di sini, eh, resistor, resistor, oke. Terus kita tambahkan LED, lampunya, di sini, lampu. Lampu bisa disetting warnanya apa, mau merah, mau hijau, mau biru, mau kuning bisa kita rubah di sini. Nah, sudah kita siapkan bahannya, ada papannya, ada PCB ini, ada baterai, ada resistor, ada lampu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita sambungkan semua dalam satu papan ini. Caranya tinggal kita klik aja. Kalau baterai pasti ada plus minus ya, plus minus. Kita hubungan aja dengan plus minusnya yang ada di sini. Kalau kita tarik aja nggak apa-apa, langsung. Nah, ini sudah terhubung. Jadi kalau kita tarik, kalau kita arahkan ke lubang ini, nanti dia akan otomatis terhubung ya. Ini sudah terhubung. Jadi ini baterai, ini sudah terhubung, sudah ada daya yang dimasukkan di sini. Tinggal lampu sama resistor. Ya. Kalau resistor bisa kita pasang ya, kita pasang kalau ingin dia menyala, dia harus terhubung dengan baterai yang pertama, ya. Dan nanti dia ujung satunya harus terhubung dengan lampu. Nanti ujung lampunya harus terhubung dengan baterai. Sehingga kayak model rangkaian listrik gitu ya, semua kan harus terhubung, ada plus minus. Kalau kita mau membuat colokan pun sama, semua harus terhubung dengan plus minusnya. Sehingga resistor ini bisa kita pasang di satunya saya masukkan di ujung yang sejajar ini ya. Yang satu deret ini di posisi plus, yang satunya terserah. Nanti tinggal mengikuti ini aja ya. Karena dia panjangnya segini, jadi dia berada eh, di baris I ya di sini. Terus untuk lampunya kita tinggal pasang aja ya, pasang. Yang satunya itu nanti menghubungkan dengan ini, dengan posisi yang di sini, sehingga dia nanti kalau kita kita buatkan ini ngalir ke sini, terus ngalir ke sini, kaki satunya ini, terus satunya ini ngalir ke sini, sehingga dia adalah sebuah rangkaian tertutup, tidak ada lubang sama sekali. Jadi kalau ini ya, semisal ini ya, saya hubungkan dengan ini, ya. Terus yang ini saya klik, saya hubungkan dengan yang sini, misal. Nah, ini kan sebuah rangkaian tertutup. Jadi di sini sudah dimasukkan daya, terus dialirkan ke sini, ya. Terus nanti dia dari sini ke sini arahnya menuju ke lampu yang di sini, yang ujung satunya ini dia diarahkan ke sini. Jadi kalau di sini itu ini plus, ya, dia ngalir ke plus juga, terus nanti ini minus, ngalir juga ke minus. Jadi dibayangkan itu lampunya ini ada dua kaki ya, ada dua kaki. Kaki satunya yang agak bengkok ini adalah kaki yang positif. Kalau yang lurus ini kakinya negatif, sehingga dia ditaruh di negatif. Ya, dalam ilmu listrik itu kalau positif taruh negatif biasanya bermasalah. Dan itu. Kalau sudah, ini sudah jadi satu rangkaian.
Tinggal kita langkah terakhir adalah contoh saya start ya, start. Nah, ini nyala. Ya kan nyala kan ya, nggak ada masalah berarti. Oke. Yang kita lakukan adalah men-set nilai yang ada di sini. Bisa kita lihat di sini nilainya adalah 1 kilo ohm. Ya, ini 1 kilo ohm. Apakah harus diisi 1 kilo ohm? Apakah bisa diisi yang lain? Nah, ini yang harus kita hitung. Kita tidak sembarangan untuk mengisi 1 kilo ohm ini. Ya, semakin besar juga ada masalah, semakin kecil juga ada masalah. Semisal gitu ya. Di sini saya isi 1 ohm. Nah, apakah nanti bisa jalan? Nah, ini lihat. Ada kalau ini saya isi 1 ohm, yang terjadi adalah lampu ini terlalu kelebihan beban sehingga menjadi pecah. Ini ada crash-nya ya. Jadi ini harus kita isi dengan nilai yang sesuai. Bagaimana caranya untuk menentukan nilai resistornya ini? Ada hitungannya. Ada hitungannya. Misal ya, lampu, misal aja lampu ini, ya, lampu ini kita bahasakan satu lampu ini 2 volt, ya, bisa apa? 2 volt ini, nilainya 2 volt. Misal, semisal ini bisa menerima 2 volt. Nah, yang baterainya ini ada 9 volt, ya. Ini 2 volt, ini 9 volt. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus gitu ya. Rumus yang kemarin apa? V sama dengan atau I R sama dengan V sama dengan apa? I dibagi kali R tot dibagi kali apa? Bagi kali R total, Pak. R total. Kalau mau cari R-nya, kan kita mau cari nilai R-nya ya. R-nya berarti jadinya I dibagi atau V, sorry. Kalau mau cari R-nya gimana rumusnya? V, V dibagi B dibagi I. I. Ini rumusnya. Yang perlu kita ketahui adalah ini dulu. V. V itu dicari di mana sih V-nya? Kalau kita lihat di sini kan di sini ada V. Tapi kita ngambil yang V V-nya yang di sini ya, V total ini ya. Jadi ini yang kita gunakan itu 9 volt. Yang kita gunakan itu 9 volt, ya kan? Nah, terus yang kita pakai ini rencananya yang mau kita pakai itu kan ini. Berapa di sini? Kita asumsikan di sini 2 volt ya. Satu satu ini 2 volt. Jadi kalau kita eh, mau pakai 2 volt, kita kurangi 2 volt, jadinya 7. Jadi 7 volt. Jadi voltasenya nanti 7 di sini. Yang akan kita masukkan ke rumus ini. Ya, ini 7 volt. Nah, sekarang kita tinggal menghitung I-nya, arusnya. Ya, arus itu kalau satu lampu ini, ya, satu lampu ini itu kita ibaratkan 10 sampai 30 miliampere. Ya, satu ini ya. Sebenarnya ada hitungannya juga ya. Ini nanti berapa watt dan sebagainya itu ya. Nanti baru ketemu ampernya. Ya. Atau mungkin bisa nanti kalau kalau di elektro itu kan bisa kita cek dengan alat gitu ya, ada alatnya. Bayangannya adalah itu rentang kalau satu ini ya, rentang antara 10 sampai 30 ampere. Katakanlah kita ambilnya itu 20 20 miliampere ya, 20 miliampere. Kalau kita jadikan ampere itu menjadi 0,02 ampere ya. 0,2 0,02 ampere. Sehingga kalau V-nya sudah ketemu, I-nya sudah ketemu, tinggal kita R sama dengan kita masukkan ke rumus, voltasenya 7 dibagi dengan 0,02, sorry, 0,02, jadinya berapa? 350 ohm. Nilai ini
nilai ini itu adalah batas minimal yang bisa kita masukkan ke nilainya resistor. Ini, kita cek ya, 350 ya, kita cek. Ini saya masukkan nilainya 250 semisal. Terus kita simulasikan. Nah ini, ada keterangannya. Nah ini, ya. Dia masih ada keterangan ini, berarti dia masih ada error. Kalau dia saya masukkan 250 akan error. Tapi kalau saya masukkan dengan sesuai dengan nilai ini, 350 ya, semisal. Saya klik di sini, ya, saya stop dulu. Terus saya kasih 350. Ini ya. Kalau saya start, hasilnya aman. Ya. Apalagi nanti kalau saya misal ya, saya set lebih dari itu, 375. Misal, ya, saya start, hasilnya aman. Ya. Oke. Dari sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Ini baru satu lampu. Bisa, Pak. Ini baru satu lampu. Gimana kalau dua lampu? Ini baru satu lampu ya. Gimana kalau saya ingin membuat satu rangkaian seri yang di situ ada dua lampu? Nah, kita tambahkan aja satu lampu lagi di sini. Oke. Nah, gimana caranya untuk menghubungkan? Ya tinggal kita hubungkan. Berarti otomatis yang ini kita pindah ke yang di sini, ya. Yang ini kita hubungkan di sini. Sudah selesai. Tetapi nilai resistornya harus berubah. Kenapa? Karena ini ada dua, ini 2 volt, ini 2 volt. Berarti kan kita harus eh, rubah di sini. Kalau dia dua, berarti kan kita kurangi dua, kita kurangi lagi 2 volt. Sehingga di sini menjadi 5 volt. Ya, jadi 5 volt. Berarti di sini jadi 5, sehingga di sini menjadi 250. Yang tadinya ketika saya setting kalau satu lampu itu 250 dia ada peringatannya. Kalau di sini sudah saya ganti 250 ya, dengan dua lampu dia tidak akan ada masalah. Nah, tidak ada peringatan ya, aman. Kalaupun nanti saya setting, semisal saya setting di bawahnya gitu ya, 200, sorry, 200. Nah ini baru ada, ya. Baru 250 itu adalah nilai yang aman, nilai aman bagi lampu-lampu ini. Kalau saya kasih nanti lebih dari itu, apa kurang dari itu, yang terjadi adalah nanti bisa crash dan sebagainya. Jadi titik amannya di 250. Kalau saya kasih di 275, ya aman, nggak ada masalah. Aman. Nyala. Sebagainya nyala. Ya. Ini kalau dua lampu. Bagaimana nanti kalau tiga lampu dan sebagainya? Ya. Bagaimana kalau nanti tiga lampu dan sebagainya? Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas Ya, ya? jelas. Nah, kalau sudah jelas, selanjutnya adalah yang perlu dikerjakan penugasannya ya. Sorry. Ya. Penugasannya itu ini. Jadi nanti sampean buat apa ini? Apa ini? Hmm. Jadi sampean nanti lakukan praktikum seperti yang saya tadi ya. Buat percobaan ya, buat percobaan seperti yang saya lakukan. Yang pertama adalah buat ya mulai dari satu lampu, nanti silakan dibuat dua lampu, silakan dibuat. Nanti kalau sudah sampean harus meneliti nilai resistornya. Nah, nanti dilaporkan di apa di laporannya itu, oh saya sudah melakukan ini, terus nilai resistornya itu sekian yang harus saya masukkan. Nanti kalau saya masukkan semisal ya, saya masukkan ini 200 itu yang terjadi adalah ini. Kalau saya simulasikan dan sebagainya, nah itu yang harus dilaporkan. Jadi apa yang akan terjadi di sini, apa yang terjadi di sini itu dilaporkan semua. Bahkan error-errornya pun bisa dilaporkan di laporan ini. Nah, silakan nanti dibuat laporannya.
mulai dari lampu satu, lampu dua, bahkan kalau memang mau ada yang nyoba lampunya tiga, boleh, dipersilakan. Ini kan baru dua, nanti tiga berarti kan nambah satu lagi, berarti nanti nilai resisten berapa nanti silakan dicoba, ya, dicoba buat laporan. Di sini sudah saya kasih satu contoh, ya, di sini ya, ini contoh laporan, laporan kalau di praktikum ya, nanti bisa di-download, nanti laporannya modelnya seperti apa, nanti silakan disesuaikan isinya, gitu ya, ada screenshotnya, ada laporan-laporannya, ada tulisannya, penjelasannya sepintas yang menjelaskan gambar tersebut. Terus nanti kalau sudah bisa dikumpulkan di sini. Batas waktunya nanti sampai jam 4 sore, ya, jam 4 sore. Nih, sampai jam 4 sore nanti silakan dipelajari lagi, di apa dibuat lagi. Terus untuk recordnya ini kan ada sudah saya record, nanti akan saya masukkan ke apa? Nanti saya akan upload, nanti bisa dilihat kembali, dipelajari dan sebagainya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Insya Allah cukup jelas, Bapak. Cukup ya. Untuk sekarang saya ingin absen dulu ya. Saya stop dulu di sini. Jelas, Pak. Jelas, terima kasih, Oke. Bapak. Oke, kalau sudah pertemuan kali ini saya akhiri ya. Nanti silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Tetap di tetap aktivitas seperti biasa, tidak usah ikut demo-demo yang anarki dan sebagainya. Jadi tetap sehat, dijaga kondisinya, sehingga perkuliahan tetap berjalan dengan lancar. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.